Mungkin orang marketing banyak nih, tapi orang yang paham digital marketing di level intermediate dan advance mungkin sekarang sangat kurang. Tadi ngomongin soal jenuh berkarir, switch karir itu sebetulnya bisa menjadi satu solusi nggak sih Mas? Untuk mereka-mereka yang kayaknya aduh gitu kok gini-gini aja gitu. Inisiasi untuk memulai perubahan tadi ya, Hmm. karena memang harus datang dari keinginan diri sendiri, Hmm. tapi terus nggak menyerah di tengah jalan gitu. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Hmm. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah itu Gitu dia. kan. Halo Sobat Investor, apa kabar? Semua saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Sebelum kita mulai, boleh nggak saya pantun? Boleh nggak? Boleh ya? Beli oleh-oleh sampai penat. Boleh nggak saya curhat? Boleh ya? Ini pada ngantuk nih semuanya nih, kita tepuk tangan dulu deh, boleh? Oke. Siap, curhatnya mau kurang lebih seperti inilah. Jadi beberapa keputusan soal perjalanan investasi gue itu gue ambil pada saat gue sering ngobrol sama beberapa narasumber yang hadir di Fincast. Mungkin aja beberapa keputusan terkait dengan karir lu, terus juga investasi dan sebagainya bisa lo ambil pada saat lo nonton episode Fincast kali ini. Kita akan ngobrolin soal mengembangkan digital skill ya, dan mengembangkan digital skill ini menjadi hal yang sangat penting banget di era teknologi dan tingginya persaingan kerja nih ya. Nah, mengapa ini penting? Pertama, karena digital skill akan membantu membuka peluang kerja yang lebih luas. Digital skill juga tentunya ini dapat merangsang kreativitas dan juga inovasi. Tapi apa aja sih jenis-jenis digital skill yang bisa kita kembangkan dan gimana caranya? Saat ini Fincast udah kedatangan Mas Hendra Saputra, beliau adalah CEO dari Kunci. Apa kabar Mas Hendra? Hai, Mas Tepuk tangan dulu dong Mas Wiki. Hendra. Thank you Mas Hendra udah hadir di Fincast kali ini tentunya untuk berbagi insight terkait dengan hal ini ya. Kunci sendiri ini adalah merupakan platform belajar bisnis dan juga mentoring pengembangan keterampilan kerja talenta-talenta di Indonesia dengan belajar langsung dari para expert di bidangnya gitu ya. Oke, tadi udah dijelasin dikit sih Mas Hendra soal pentingnya mengembangkan digital skill di era teknologi dan juga persaingan kerja yang tinggi gitu ya. Mungkin Mas Hendra bisa jelaskan kebutuhan untuk digital skill saat ini tuh gimana sih? Banyak skill yang seperti apa yang dibutuhkan di era sekarang? Oke Mas Wiki, sekali lagi terima kasih udah Ya, diajak sama-sama. ngobrol di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat digital ini kan udah bukan jargon lagi ya. Jadi kayak semua hal tuh sekarang udah terdisrupsi sama digital. Bahkan kalau kita lihat beberapa report yang sebelumnya mungkin dari OECD tahun 2019 itu 14% skill akan hilang dan 35% akan tergantikan karena pengaruh digital. Ini sebelum pandemi ya. Apalagi kalau kita ngomong setelah pandemi, wah itu di semua bidang sudah terdisrupsi oleh digital. Dan tentunya ini membuat kita jadi butuh untuk beradaptasi. Karena apapun yang kita lakukan sekarang mau nggak mau bersentuhan dengan digital, baik dari sisi marketing, dari sisi data, dari sisi finance, dari sisi pengadaan konten dan lain sebagainya. Itu kan makanya kalau kita lihat justru disinilah perlunya ada upskill dan reskill dari tadinya kompetensi-kompetensi yang mungkin kita lihat tidak bersentuhan dengan digital, sekarang mesti beradaptasi. Jadi digital skill ini nggak bisa kita kelompokin lagi hanya ke specific set of kompetensi, tapi udah kita mesti ngelihat semuanya memang akan bersentuhan dengan digital gitu. Oke, belum lagi kita ngomongin soal artificial intelligence yang akan menghilangkan berbagai macam pekerjaan. Ini adalah upaya kita untuk tetap dibutuhkan di era digital sekarang gitu ya. Betul. Supaya tidak kemudian akhirnya pekerjaan yang kita lakukan digantikan oleh artificial intelligence gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya Mas ya. Betul. Oke, kalau kita spesifik mengenai skill-skill yang nampaknya secara tren ini mulai banyak atau banyak sekali dibutuhkan oleh industri sekarang, itu apa aja Mas? Apakah digital marketing kah? Atau host seperti saya? Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti saya nanti akan digantikan oleh gitu kan? Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu-ilmu yang tadinya tradisional, tadi contoh sebut digital marketing gitu, itu kan sebenarnya ilmu marketing dasarnya kan harus ada ya. Jadi hanya saja tapi aplikasinya itu memang berkaitan dengan dunia digital. Contoh sekarang kan people attention, view, orang itu lebih banyak berinteraksi dengan teknologi digital, mulai dari mobile, mulai dari internet dan lain sebagainya. Dan ilmu-ilmu marketing yang tadinya
misalkan lebih ke periklanan di media cetak, di TV dan lain sebagainya, mesti beradaptasi kan sekarang menggunakan platform-platform digital seperti Facebook, Google, bahkan TikTok dan lain sebagainya. Maka sebagai pelaku dunia marketing tuh mesti belajar gimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru ini kan. Makanya sebenarnya kalau dilihat digital skill yang dibutuhin tuh marketing ditambah dengan digital marketingnya. Termasuk juga misalkan kita lihat perusahaan lah. Perusahaan kan sekarang mau nggak mau bergerak pasti dengan teknologi. Dan ini berarti ada banyak data yang di-generate dari behavior consumer, dari sensor, dari peralatan dan lain sebagainya. Dan butuh ilmu baru, data analitik, big data, machine learning untuk bisa mengolah itu semua menjadi informasi yang berguna buat pengambilan keputusan di perusahaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini adalah beberapa bidang ilmu yang supply-nya jauh lebih sedikit ketimbang demand-nya. Jadi tadi contoh digital marketing, ya mungkin orang marketing banyak nih. Tapi orang yang paham digital marketing di level intermediate dan advance mungkin sekarang sangat kurang karena belum ada masif upskilling dan reskilling yang dilakukan di perusahaan-perusahaan gitu ya, terutama gitu. Itu yang jadi PR besar sebenarnya yang kita bareng-bareng harus bisa. Betul. Itu baru ngomongin soal digital marketing. Belum lagi misalnya ngomongin soal keberadaan dari insan-insan IT sekarang. Sekarang tuh banyak banget gue mendengar nih Mas Hendra, banyak banget industri-industri terlebih dari perusahaan-perusahaan rintisan yang berebut berebut insan digital, khususnya adalah insan-insan IT untuk mereka pekerjakan di kantor mereka karena banyak banget permintaannya gitu. Bahkan juga pemerintah bilang bahwa memang insan digital itu harus terus di dalam tanda kutip diproduksi gitu karena kebutuhannya ke depan ini akan banyak sekali gitu ya. Oke, artinya digital marketing tadi menjadi salah satu disiplin high demand lebih ataupun satu materi yang memang sangat dibutuhkan tapi masih sedikit yang menggeluti. Kenapa masih banyak yang sedikit menggeluti Mas Hendra? Karena kan kayaknya kita mulai terpapar dengan informasi bahwa ini banyak sekali loh yang butuh gitu. Tapi ternyata secara supply itu masih sedikit. Kenapa menurut findings dari Mas Hendra? Karena menurut kita memang butuh waktu ya. Jadi kan ini sebenarnya bidang ilmu yang termasuk baru. Jadi contohnya tadi misalkan digital marketing, teknologinya kan terus berubah. Periklanan dengan mekanisme digital itu setelah Google dan Facebook besar baru kita semua paham dengan itu semua. Belum lagi ketika sosial media masuk nih dan contoh misalkan pengen melakukan periklanan di TikTok. Ini kan juga sesuatu yang baru dan di level ini kalau kita sendiri tidak memulai untuk ingin belajar atau ada yang men-trigger untuk belajar, ini jadi problemnya. Sehingga banyak yang tidak mau untuk atau terlalu nyaman dengan zona mereka sehingga tidak men-trigger mereka untuk belajar dan hanya bisa saya bosan nih dengan pekerjaan sekarang. Padahal sebenarnya kalau pengen membuka diri dan belajar banyak sekali inovasi dan eksplorasi yang bisa dilakukan untuk bisa terus maju ya. Itu yang kita lihat keinginan untuk belajar dan berubah ini mesti ada yang men-trigger, mesti ada yang mendorong baik dari sisi personal maupun dari sisi environment perusahaan, industri dan ekosistem bisnis kita secara keseluruhan ya untuk nge-push sehingga memang dari internal perusahaan itu ngedorong orang-orangnya untuk mesti belajar kalau bisnisnya pengen terus berkembang. Ilmu barunya harus terus di upgrade gitu ya. Itu untuk korporasi, tapi untuk juga entrepreneur juga bisa, untuk perorangan juga bisa. Ini saya seperti disentil oleh Mas Hendra gitu karena ada satu pengalaman yang kayaknya juga saya alami beberapa waktu yang lalu gitu pada saat memulai bisnis kecil-kecilan nih Mas Hendra ceritanya mau jualan sesimpel itu. Mau jualan, mau men-utilize sosial media sebagai platform digital marketing. Itu mau ngiklan di Instagram aja pasti saya ketemu sama trouble A, trouble B. Oh ternyata kayak gini dan gak mudah. Untuk iklan aja itu gak mudah gitu. Jadi memang harus benar-benar dipelajarin gitu ya. Betul, karena banyak aspek teknikal yang memang mungkin secara konsep yang sudah pernah belajar bisnis, belajar marketing atau mungkin yang sudah lama berkecimpung di bisnis, konsep-konsep fundamentalnya sebenarnya sudah punya gitu. Hanya secara teknikal how to-nya, apa yang mesti dipraktekin, ya, dalam arti gimana cara setup shop-nya, apa yang harus saya lakukan untuk mengkonfigurasi sehingga saya bisa kontrol spending saya segini untuk KV apa atau kreatif visual apa yang mesti ditampilkan, kata-kata kopinya apa yang mesti dibikin gitu ya. Hal seperti ini kan hal teknis sebenarnya yang sebenarnya waktu untuk belajarnya nggak perlu panjang,
tapi mungkin trigger untuk belajarnya itu yang kita perlu cari ya. Oke, karena sekali lagi kita ngomongin soal how to-nya, ngomongin soal tekniknya Teknisnya. gimana ataupun teknisnya gimana gitu. Karena ya kalau ngomongin soal teknis berarti akan berhadapan dengan berbagai sesuatu yang cukup detail. Betul. Dan mau nggak mau kita harus pelajari itu gitu Betul. ya untuk mendapatkan berbagai macam value. Kalau kita misalnya ingin jadi expert dalam dunia digital marketing, itu baru ngomongin soal digital marketing, belum lagi yang Belum lainnya ya Mas lain-lain, Hendra, betul. karena masih banyak yang lain. Soal materi apa yang diajarkan di kunci nanti kita akan bahas. Tapi kalau ngomongin soal upaya untuk kemudian mengupgrade skill kita lah ya, untuk coba catch up dengan era digital sekarang gitu. Banyak yang ngomong investasinya adalah harus mengupgrade diri kita lah untuk ngikutin berbagai macam training lah ataupun workshop. Nah sebenarnya mahal atau enggak sih untuk Oke. bisa ikut join ke berbagai macam workshop, training berkaitan dengan upskilling ini, Mas Hendra? Kalau dilihat dari mahal, sebenarnya affordable. Bahkan sekarang kalau kita lihat dengan internet, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, yang paling mahal itu keinginannya untuk belajarnya ya sebenarnya. Yang paling mahal Yang nih mahalnya adalah keinginannya. untuk memulai perubahannya itulah. Yang Tapi mahal adalah effort untuk menyingkirkan rasa malas. betul. Dan kalau Gitu misalkan ya. kita lihat dan kita bandingkan, oke, contoh untuk yang katakanlah very very affordable, sangat mudah orang belajar ke YouTube atau ke TikTok. Tapi kan perlu effort yang besar gitu ya, dan kemauan yang besar untuk mencari, menstrukturkan dan lain sebagainya. Tapi di kunci kami sebagai yang membantu dan memberikan solusi, kami bikin strukturnya, kami bikin platformnya, kami bikin mekanismenya sehingga belajarnya bisa runut, bisa dengan gampang, dan dibuat dengan biaya yang cukup affordable. Contoh misalkan salah satu kelas di kunci yang kita bikin bareng sama ITB itu cukup dengan 20.000 per hari selama setahun katakanlah. Itu kan sama kayak beli kopi ya sebenarnya. Yeah. Kita beli kopi tubruk atau kopi apapun lah ya. Yeah. Itu selama setahun itu sama dengan upgrade skill data analitik dari universitas ternama di Indonesia. Which is investasi yang returnnya, kalau kita ngomong returnnya selama bertahun-tahun ke depan akan jauh lebih besar ketimbang investasi yang udah ditanamkan gitu. Dan 20, kalau kita pikir 20.000 sehari, Gak seberapa nggak lah ya seberapa harusnya. sebenarnya. Oke. Kalaupun mau ditabung atau mau Oke. disisihkan gitu ya. Jadi sebenarnya cukup affordable bahkan untuk mendapatkan high quality education kalau Oke. menurut saya sih. Cuman memang tadi yang paling mahal tuh Betul. keinginan untuk berubah dan memulainya itu yang Oke. perlu ditumbuhkan. Teman-teman di kunci saya yakin memformulasikan berbagai macam metode pengajaran secara teknis lah ya terkait dengan berbagai macam skill dari digital. Ada nggak sih jalan ninjanya untuk bisa belajar banyak soal berbagai macam knowledge soal di era digital ini gitu, yang kemudian ini diajarkan di kunci gitu, Mas? Oke, jadi sebenarnya ini challenge paling besar. Kalau kita cari jalan ninja gitu ya. Karena ini kan mesti kombinasi antara satu tadi keinginan untuk majunya, sama juga sebenarnya kalau kita di kunci melihatnya adalah learning method atau gimana caranya edukasi ini sampai ke yang menerima gitu ya. Makanya kami juga membuat mekanisme yang tadi balik lagi ke semuanya harus practical knowledge. Karena kan banyak hal yang kalau kita belajar teorinya aja nggak bisa dipraktekin di kerjaan, apalagi buat profesional yang sudah bekerja gitu ya, itu jadi boring, jadi males, jadi ini gitu. Jadi memang harus dikombinasikan antara learning methodnya dan apa yang diajarkan tuh praktikal gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi cari memang pembelajaran yang bisa langsung diaplikasikan. Oke. Karena begitu diaplikasikan itu akan menumbuhkan untuk ini bisa ya ternyata. Karena manfaatnya langsung terasa, gitu betul, dari langsung apa yang terasa. kita pelajarin gitu. Kalau cuman teori doang gitu, Iya. jadinya yang nggak dipraktek-praktekin, jadinya kayak ini buat apa ya Buat apa, sebetulnya betul. gitu. Oke. Jadi ini adalah untuk workshop-workshop seperti ini kurang lebih untuk praktisi-praktisi yang memang mungkin sudah bergerak di dunia tersebut gitu ya, menjalankan aktivitas misalnya digital marketing, punya berbagai macam hal yang membuat strategi mereka kok kayaknya stuck gitu. Ikutan workshop untuk upskilling, mungkin ini yang kemudian juga cocok lah ya. Tapi untuk yang dari zero juga cocok juga ya sebenarnya ya. Zero, betul, karena yang bukan praktisi maksudnya. yang bukan praktisi. Oke. Karena sebenarnya ilmu dasarnya itu kan tetap di recall ya, tetap disampaikan ulang. Jadi buat orang yang mau switch karir misalkan gitu ya, atau mau tadinya
bergerak di bidang apa, pengen pindah ke marketing, terutama yang bagian digitalnya, maka konsep-konsep awal marketingnya tetap dijelaskan. Cuman mungkin hanya sedikit, jadi tidak sedalam kalau kita belajar di kampus atau di kuliah itu kan secara formal teorinya semuanya diajarkan gitu ya. Tapi ini kita cuma ngambil intisarinya saja, habis itu langsung praktek. Oke, itu yang paling seru. Tapi sebenarnya kalau untuk mereka yang kemudian merasa jenuh dengan karya mereka gitu, upskilling ataupun upaya untuk belajar atau ikut workshop terkait dengan digital skill ini juga ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi itu ya, Mas Hendra ya? Betul. Tapi menurut saya tidak selalu, tapi bisa menjadi alternatif solusi. Karena balik lagi, kadang kejenuhan ini kan terutama dalam dunia kerja dan karir gitu ya, kita mesti cari tahu dulu kenapanya. Karena biasanya yang men-trigger itu adalah kurangnya ruang untuk tumbuh, bereksperimentasi atau mungkin inovasi. Jadi di area sini juga perlu dieksplor nih. Nah sebenarnya saya jenuh tuh karena memang kurang ruang geraknya, ataukah memang ternyata udah mastery di bidang itu dan pengen nyobain cari challenge baru, cari bidang area baru, atau bahkan ini udah stuck nih, ruang untuk tumbuhnya udah nggak ada di sini, maka bisa dikonsider untuk switch karir gitu. Tapi selama ternyata ruang untuk tumbuhnya setelah dikonfirmasi dengan leadersnya, dengan manajernya, masih ada, cuman karena saya belum proaktif untuk bertanya, bisa jadi lebih shortcut lagi, jalaninnya lebih cepat kan, ketimbang harus pindah ke topik yang baru gitu. Berarti upaya ini juga bisa untuk yang mereka yang merasa stuck ataupun mungkin untuk bisa upskilling aja gitu. Betul. Grow even bigger gitu ya in terms of skill mereka sendiri. Tapi pertanyaannya gimana sih supaya tetap bisa fokus kerja sambil expanding skill kita? Itu the golden question gitu ya. Karena gini, kalau ngomongin soal kelas karyawan gitu ya, itu biasanya setelah kantor berarti udah macet-macetan di jalan, udah capek di kantor gitu, terus harus ikut workshop lagi dan lain sebagainya gitu. Ini kan sebenarnya jadi challenge tersendiri gitu ya. Nah, sering nemu case-case kayak gini nggak sih, at least dari peserta yang sejauh ini udah ikutan kunci, Mas Hendra? Nah ini problem utama yang kita hadapi sebagai penyedia layanan dan solusi lah ya, karena memang orang itu belajar kan nggak gampang ya. Belajar itu butuh effort, butuh usaha gitu. Apalagi pertama yang jelas materinya dibikin jangan boring. Satu, pengajarnya juga kita pilih yang nggak ngebosenin. Karena bayangin aja orang udah kerja kelasnya after hours, pasti kan secara energi udah hampir nol mungkin Dan itu kalau pengajarnya boring, nggak menarik, itu jadi konsiderasi utama untuk orang setelah 1-2 kelas akhirnya drop off gitu kan. Yang kedua tadi materi itu kalau tidak praktikal itu buat yang sudah kerja tuh merasa ini terus cara implementasinya di dunia saya seperti apa sih sebenarnya, real case-nya gimana. Oke, paham teorinya, tapi kalau mau di-apply, kalau nggak ada use case, nggak ada sampel, nggak ada langsung kita turun hands on, ini loh cara, kayak tadi contohnya sosial media, cara konfigurasinya gimana sih, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kebanyakan ngomong di tataran teori, yang ikut udahlah abis kerja during weekend yang udah ngabisin waktunya, tapi nggak dapet esensinya, abis ini dia bisa ngapain gitu. Jadi itu yang beberapa hal yang memang harus didesain dan harus diutamakan supaya tadi nggak bosen, terus juga meskipun mengambil waktu setelah bekerja atau during weekend, tetap bisa mengengage si pelajarnya gitu ya. Minat udah ada, tapi cara untuk mengenali apa yang kita betul-betul nantinya bisa kuasai itu juga jadi satu challenge tersendiri. Untuk tahu skill baru yang akan cocok untuk kita pelajari lah ya. Betul. Gitu ya. Bukan cuman ikut-ikutan doang, terus abis itu jalan setengah karena cuman ikut-ikutan terus bosan terus berhenti gitu. Nah ini juga apa sih yang mesti dilakuin, Mas Hendra, terkait dengan hal ini? Nah pertama mungkin mengenali diri dan paling penting mungkin cari mentor ya, orang yang bisa ditanya sebenarnya. Jadi mentor ini kan bisa jadi orang yang mungkin udah lama berkecimpung di bidang yang kita pengen sasar, ajak diskusi, ajak ngobrol, atau misalkan dari diri sendiri tuh tahu, saya kurang nyaman nih sama angka-angka, kalau pengen switch karir jangan pindah ke data analitik mungkin kalau memang nyaman dengan angka karena gitu. makin stres gitu ya. Tapi juga tanya, di bidang misalkan ada, carilah kenalan atau siapa yang bisa ditanya di bidang data analitik ini sebenarnya luas bidangnya seperti apa, opportunity-nya gimana segala macam sebelum
niat masuk bernyemplung di sana gitu ya. Jadi mentor itu juga sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk bisa dicari sebelum kita nyemplung ya. Karena kalau enggak ya tadi nyemplung nyobain sebentar, terus juga kalau nggak ada mentor kan nggak ada yang bisa terus nggak ada second ngebimbing kita, opinion nggak ada lah second ya. opinion Oke. gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu dicari juga, dan cari komunitas-komunitas yang memang punya ruang untuk bisa berdiskusi dengan orang-orang ini. Oke, gitu. dan dari komunitas-komunitas ini juga kita kadang nemu ketertarikan kita gitu ya terhadap bidang apa gitu. Oke, tadi ngomongin soal jenuh berkarir, switch karir itu sebetulnya bisa menjadi satu solusi nggak sih Mas? Apa namanya, untuk mereka-mereka yang kayaknya aduh gitu kok gini-gini aja gitu. Nah itu seperti apa, switch karir ini jadi satu solusi yang always works nggak sih menurut Mas Hendra? Switch karir ini perlu dipertimbangkan dan banyak konsiderasinya lah ya. Tapi bisa jadi satu alternatif yang cukup menggiurkan. Karena contoh kasus di Kunci itu ada timnya Kunci yang tadinya chef, belajar digital marketing, switch karir jadi di profesional digital marketer dan sukses di situ. Jadi tapi memang benar-benar harus dipertimbangkan. Oke, apa pertimbangan dasarnya sehingga saya pengen pindah karir nih tadi. Jadi contoh, memang sudah tidak ada ruang tumbuh nih di tempat saya sekarang gitu. Yang kedua, benar-benar di bidang yang tadi ngobrol dengan beberapa mentor, mungkin habis ikut bootcamp singkat, buat ketemu dengan komunitasnya, tanya-tanya, wah ini bidangnya ternyata memang cukup signifikan, karirnya oke, pendapatannya juga mungkin lebih meningkat daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau memang semua yang tadi prerequisite itu dilakukan, ini bisa jadi alternatif yang cukup menarik dan perkembangannya juga dari beberapa yang memang sudah kita ketemu di Kunci dan bagian dari Kunci itu signifikan sekali dibandingkan sama sebelumnya ya, ketika dia switch karir gitu. Tapi switch karir bukan hanya switch karir aja, kita harus memperkaya amunisi kita pada saat switch karir gitu. Kalau switch karir tapi kita nggak punya skill, ya itu sama aja bunuh diri ya. Betul. Diakui atau tidak, itu akan menjadi reality check untuk kita gitu. Pertimbangannya siapkah kita untuk kemudian menjadi orang baru lagi, belajar lagi, jadi junior lagi. Mungkin ada di posisi sekarang udah jadi senior gitu ya, ada di top management lah gitu. Tapi ketika switch karir ya mungkin itu ada apa namanya, possibility itu gitu ya. Betul. Oke, siap. Berarti ini kalau kita ngomongin soal Kunci sendiri, kelasnya ada apa aja Mas Hendra? Oke, dari Kunci sendiri tuh ada beberapa bidang keahlian yang memang kami coba fokusin. Yang pertama, yang paling penting menurut kami adalah leadership. Jadi makanya di bidang leadership ini berbarengan sama kampus-kampus di Indonesia, yang 3 kampus ternama di Indonesia, kami bikin program khusus di leadership. Dan itu ada yang general management, ada yang leadership in human capital, ada juga innovative leadership dengan salah satu kampus global gitu ya. Karena leadership ini kalau leadersnya bagus, tadi problem untuk pertumbuhan orang-orangnya, room for growth, experimentation, innovation, itu semua bisa terjawab kan. Jadi fundamental yang tadi orang jenuh tuh terjawab dengan leaders yang bagus, mestinya bisa ngasih kesempatan. Yang kedua juga banyak dari sisi technical dengan latest knowledge, misalkan kayak machine learning, ada digital marketing, UI UX, product management. Ini beberapa bidang-bidang yang memang growing knowledge-nya tuh cepet banget berganti, sehingga kami merasa bahwa ini perlu nih kita bawa masuk ke Indonesia, kita kasih kurikulum yang memang menarik, pengajar yang oke, sehingga orang bisa dapat solusi real untuk permasalahan mereka. Kurang lebih seperti itu ya, program-programnya yang ada di Kunci gitu, kerjasama dengan kampus-kampus. Berarti ini ada sertifikat yang kemudian diberikan kepada peserta gitu. Oke, nah sertifikat ini juga bisa jadi bekal kalau kita switch karir ya. Betul. Jadi switch karir dan tadinya nggak harus kuliah ke kampus ternama itu, tapi ada sertifikasi dari mereka yang ini memang qualified untuk hal itu. Proses belajarnya berapa lama, Mas? Untuk di kelas-kelas tadi? Jadi beragam. Ada yang paling pendek itu bisa 3-4 minggu ini untuk short course. Tapi ada course-course yang kita sebut mini MBA. Ini program 12 minggu yang memang mendapatkan intisari knowledge-nya MBA dalam jangka waktu yang lebih kompres gitu ya. Nah ini sampai ada action learning programnya, ada pembahasan use case, bikin paper dan segala macam yang berdasarkan use case praktikal.
Nah ini jadi beragam lah antara 4 sampai 12 minggu tergantung program dan kompleksitas dan intensitasnya ya. Nah range biayanya berapa? Tadi kan Mas Hendra juga bilang ada yang kita kalau belajar sendiri bisa 150.000 juga bisa gitu. Dan itu juga ada di kunci. Ada dari kunci. Jadi variasi program kita itu ada yang dari di bawah 100.000. Ini juga segmennya khusus untuk anak-anak SMK dan lain sebagainya. Sampai ke range yang harga 15 juta yang tadi mini MBA program yang intensif dengan kampus ternama dan segala macam. Jadi memang range-nya cukup bervariasi, tapi kita sediakan metode pembayaran dan lain sebagainya yang sebenarnya cukup affordable buat karena ini adalah sebuah investment yang harus dilakukan, apalagi kita pengen menjadi person yang lebih baik lagi in terms of skill gitu ya yang kita kuasai. Kalau ngomongin soal secara proyeksi ke depan lah dari Mas Hendra sendiri ataupun mungkin findings dari Mas Hendra soal insan-insan digital ke depan tuh akan seberapa banyak sebetulnya gitu ya, dan gimana ini juga akhirnya dapat menjadi satu hal yang membuat kunci sendiri memiliki value-value untuk kemudian melahirkan insan-insan digital yang nantinya akan betul-betul diserap oleh industri gitu. Nah jadinya sebenarnya secara demand ini tinggi sekali karena kita lihat juga sekarang dari total workforce yang ada di Indonesia yang punya skill ini tuh sangat minim. Skill-skill digital tadi yang kita bicarakan ya Mas Vicky. Jadi yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan industri. Kita ngobrol dengan banyak direktur HCM, dengan direktur-direktur perusahaan untuk tahu kompetensi apa sih yang dibutuhin dan nge-map kompetensi itu menjadi satu peta pembelajaran lah ya yang kita bikin bareng sama kampus, akademisi dan praktisi sehingga kita yakinkan bahwa yang kurikulum yang kita buat, mekanisme pembelajaran yang kita bikin itu semua memang applicable di industri sehingga tadi kebutuhan talent-talent digital dengan knowledge terbaru ini jadi bisa terpenuhi dari dalam negeri sendiri ya tanpa kita harus outsource dari luar dari segala macam karena potensi kita dari sisi sumber daya manusia sebenarnya kan besar sekali ya. Cuman memang ini yang belum banyak yang mengelola dengan baik gitu. Dan ini makanya kerjasama industri, akademisi, termasuk juga dari penyedia edukasinya, ini yang mesti harus menyelaraskan ini semua sehingga bisa terpenuhi. Gitu. Soal pesan-pesan yang menguatkan sobat investor di luar sana yang kemudian ingin belajar digital marketing ataupun mungkin skill lain. Ataupun mungkin yang sudah belajar terus menemukan sebuah stagnasi gitu, apa Mas? Apa yang bisa mungkin menguatkan mereka bahwa mungkin keyakinan bahwa ini adalah jadi satu hal yang mudah untuk dilakukan gitu, seru untuk dijalani dan applicable dan semuanya akan ngasih manfaat buat kita gitu. Pesannya apa Mas Hendra? Kalau dari saya sih inisiasi untuk memulai perubahan tadi ya, karena memang harus datang dari keinginan diri sendiri, tapi terus nggak menyerah di tengah jalan gitu. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah itu gitu dia. Kan. Umur nambah terus kan? Umur nambah terus. Gitu. Terus habis itu kemampuan kita untuk mengingat berbagai macam teori-teori juga makin terbatas gitu. Betul. Jadi mulai perubahan itu sekarang dan mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan memang semakin banyak insan-insan digital dan juga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mempertahankan pekerjaannya dan juga take a part di era digital sekarang gitu supaya memang berbagai macam asumsi terkait dengan keberadaan dari artificial intelligence mengenai akan menghilangkan banyak sekali lapangan pekerjaan itu bisa tersingkirkan dengan mudah karena kita mastering berbagai macam skill yang sebetulnya dibutuhkan pada saat era digital nanti begitu ya. Mas Hendra terima kasih ya. Terima kasih banyak. Udah ngobrol-ngobrol, saya tercerahkan nih. Abis ini saya melihat berbagai macam hal yang ada di dunia ini, lebih terang dan juga saya pengen terinspirasi untuk meng-upskill lah ya. Skill saya lah khusus untuk digital marketing, siapa tahu bisa saya pakai kalau saya running bisnis saya lagi gitu ya kurang lebih ya. Mas Hendra thank you ya. Terima kasih banyak untuk kunci, sehat selalu dan juga sobat investor itu tadi dia ngobrol-ngobrol saya barengan sama Mas Hendra dari Kunci. Tungguin terus episode-episode seru lainnya hanya di Fincast, your home of finance and investment. Dah.